Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nalestari dengan NIM 1750048, jurusan Sistem Informasi, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kepuasan Pelanggan dengan metode SERVQUAL dan metode IPA. Adapun latar belakang yang membelakangi penelitian saya, yaitu Pasar Gusar adalah pasar tradisional yang terletak di Jalan Gajah Mada. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menginginkan pasar tradisional yang bersih untuk dikunjungi. Sebab, untuk mendapatkan makanan yang sehat tergantung dari tempat makanan tersebut didapat. Untuk itu, diperlukan tingkat kepuasan pelayanan pelanggan di Pasar Gusar agar para pedagang yang berdagang dapat ikut serta mewujudkan keinginan pelanggan. Selain itu, tingkat kepuasan pelayanan Pasar Gusar dapat dilihat dari semakin banyak pelanggan yang datang. Maka perlu dikembangkan penilaian untuk mempertahankan fasilitas pelayanan tersebut. Pelayanan yang diberikan di Pasar Gusar berupa jalanan yang luas untuk berkendara, adanya penempatan dagangan sesuai kategorinya, harga yang ditawarkan tidak selisih jauh, dan para pedagang yang ramah terhadap pelanggan. Permasalahan yang ditemukan pada Pasar Gusar yaitu belum adanya sistem yang dapat mengukur tingkat pelayanan pelanggan yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, sehingga dibutuhkan pertimbangan evaluasi penilaian untuk meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan penilaian langsung dari pelanggan dengan metode yang tepat. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya, 1. Studi kasus pada Pasar Gusar di Tarakan. 2. Data yang digunakan dalam penelitian berupa kuesioner online sebanyak 100 responden yang diisi oleh pelanggan Pasar Gusar dengan link yang diberikan dikarenakan pandemi COVID-19. Ketiga, melakukan uji validitas kuesioner untuk mengukur valid atau tidak atribut pada setiap dimensi yang digunakan. Keempat, dimensi menentukan kepuasan pelanggan yang digunakan adalah thingibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kelima, skala yang digunakan dalam penelitian kenyataan adalah sangat tidak puas bernilai 1, tidak puas bernilai 2, netral bernilai 3, puas bernilai 4, sangat puas bernilai 5. Yang selanjutnya, skala yang digunakan dalam penelitian harapan adalah sangat tidak penting bernilai 1, tidak penting bernilai 2, netral bernilai 3, penting bernilai 4, dan sangat penting bernilai 5. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama metode SERVQUAL, yang kedua metode IPA. Metode SERVQUAL merupakan suatu metode yang digunakan untuk memastikan variabel kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi dengan menghitung gap atau kesenjangan antara pelayanan yang diberikan dengan tujuan pelanggan sebagai voice of customer. Rumus SERVQUAL: 1. Gap sama dengan kenyataan dikurang harapan. Kedua, merupakan penilaian jawaban pertanyaan kenyataan. Yang ketiga, rata-rata bobot pertanyaan kenyataan. Yang keempat, penilaian jawaban bobot harapan. Yang kelima, rata-rata nilai harapan dibagi responden. N sama dengan responden. Metode selanjutnya yaitu metode Importance Performance Analysis atau IPA. Merupakan suatu metode yang dapat memperkirakan hubungan antara persepsi dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa yang memiliki kegiatan terpenting dalam menunjukkan informasi mengenai aspek-aspek pelayanan yang menurut pelanggan sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitasnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan menurut konsumen yang perlu diperbaiki karena belum memenuhi standar yang memuaskan. Metode IPA selanjutnya akan dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 yang dianggap penting tapi belum sesuai harapan, yang kedua kuadran 2 dianggap penting dan sesuai dengan apa yang dirasakan pelanggan, yang ketiga kuadran 3 dianggap tidak terlalu penting, dan keempat kuadran 4 kurang penting tapi kinerjanya sangat memuaskan. Selanjutnya, saya akan mendemo aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya akan mendemokrasikan aplikasi yang telah saya buat. Pertama di sini kita akan
melihat form login. Kita masukkan username dan password. Kita masukkan username-nya admin, dan passwordnya tidak terlihat. Kalau kita show-kan, passwordnya admin juga. Kita ke menu login, atau kalau batal, kita keluar dari form ini. Kita login, dan ada info login, Anda berhasil login. Kita oke kan? Di menu utama, ada 4 button. Yang pertama data, yang kedua metode SQL, yang ketiga metode IPA, dan keempat keluar. Kita klikkan ke button data. Di sini juga ada 4. Menu data ada 4, data responden, data penilaian kuesioner, data pertanyaan, dan menu utama yaitu kembali ke menu yang tadi. Kita klikkan data responden. Di sini merupakan data responden yang telah saya input dari form yang telah saya bagikan. Di sini ada 100 responden. Kalau kita klikkan, misalnya ini, bisa. Kita mau hapus juga bisa. Atau kita ke data baru juga bisa. Misalnya, kita ke data baru. Kode responden terakhir yaitu DR100. Kita tulis DR101 atas nama, misalnya Putri. Tanggal pengisian hari ini, kita tulis alamat kita, misalnya Karangbalik. Nomor HP, jenis kelamin, kita pilih ada 2, laki-laki dan perempuan. Misalnya saya sendiri perempuan. Dan kunjungan terakhir kita bisa pilih ada 5. Kurang lebih dari 1 bulan, lebih dari 1 bulan, lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan, dan lebih dari 1 tahun. Kita pilih kurang dari 1 bulan, kita simpan. Ada informasi data berhasil disimpan, kita oke. 101 Putri. Kalau mau kita kosongkan, misalnya kita mau bikin data baru lagi, kita klik data baru, klik akan kosong. Dan misalnya kita mau hapus data, kita klikkan ini saja, kita hapus. Ada nanti peringatan, apakah Anda yakin menghapus data dengan kode DR101? Ada pilihan yes or no, kita pilih yes. Ada informasi, data berhasil dihapus, kita oke kan? Nah, nanti di sini akan terlihat DR-nya sampai 100 saja. Berarti telah terhapus. Selanjutnya kita ke menu utama lagi, kita ke data penilaian kuesioner. Di sini kita bisa ke data baru, kosong, nanti kita akan isi, misalnya kodenya DR145. Atas nama, misalnya Tari. Di sini ada kolom kode, pertanyaan, dimensi, kenyataan, dan harapan. Keterangan kenyataan di sini ada 5, dan keterangan harapan ada 5 juga. Ada 17 pertanyaan, dan masing-masing memiliki dimensi, ada 5 dimensi, thinkables, reliability, responsiveness, endurance, dan empathy. Kita isikan, kenyataan ada 5, kita isikan semuanya. Saya merasa saya tidak puas dengan apa yang terjadi di lab. Dan kolom selanjutnya yaitu kolom harapan. Di sini ada keterangan harapan, sangat penting, tidak penting, netral, penting, dan sangat penting. Saya isikan sangat penting karena harapan ini untuk meningkatkan kualitas di masa depan. Jadi misalnya kita pilih sangat penting, siapa tahu di masa depan itu akan ditingkatkan. Dan selesai, kita save, simpan. Nanti ada informasi penilaian disimpan, kita oke. Kalau kita mau data baru bisa langsung kosong. Kita ke menu utama, kita ke data lagi, kita ke data pertanyaan. Di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi adalah ada 17. Misalnya kita mau isikan nomor 18, kode atributnya KP018. Kita enter, data tidak ada. Pertanyaannya misalnya, apakah kebersihan akan dimajukan tahun depan? Dimensinya nanti langsung kita save. Ada informasi data berhasil disimpan, kita oke. Dan ada di paling bawah ini. Misalnya kita data baru, kita mau hapus nih, kita ketik saja KP0 akan muncul, misalnya kita hapus. Ada peringatan, apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan kode X sama dengan KP018? Kode ini apakah Anda mau menghapus?
Kalau kita no, datanya akan stay. Kalau kita yes, data akan terhapus. Kita yes. Ada informasi data berhasil dihapus. Kita oke kan? Kita data baru. Nah, di sini tetapkan 17 pertanyaan. Kita ke menu utama. Kita ke metode SQL. Di sini merupakan inputan dari nilai responden yang telah saya inputkan di database. Kita klik buatan tampil nilai kenyataan. Di sini ada nilai kenyataan responden sampai 17. Tabel nilai harapan juga ada sampai 100. Kita rekap dari semua tuh. Ada rekap kenyataan dan harapan. Kita rekap semua. Rekap itu menghitung jawaban. Misalnya saya tidak puas, itu kan nilainya 1, kita kalikan 1. Tidak puas kalikan 2. Netral kita kalikan 3. Puas kita kalikan 4. Sangat puas kita kalikan 5, dan nantinya akan ditambah nilai-nilai tersebut. Setelah dikali kita tambah, dan ini totalnya paling ujung kanan yang 270, 308, dan di bawahnya itu rekap harapan sama saja. Kita kalikan lalu kita tambahkan semuanya dan kita totalkan. Setelah itu nilai SQL per atribut. Kita klikkan. Di sini ada, kalau kita klikkan dimensi pernyataan, ada dimensi pernyataan, total nilai kenyataan, dan rata-rata. Kalau harapan juga total nilai harapan dan rata-rata nilai harapan, dan nilai gapnya. Total nilai kenyataan itu yang total tadi, lalu kita rata-ratakan sesuai dengan responden yang telah kita ada, yaitu 100 responden. Sama nilai harapan juga kita bagikan sebanyak nilai responden. Nilai gap merupakan kenyataan rata-rata nilai kenyataan dikurang rata-rata nilai harapan, dan ini gapnya ada 17 sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ada dimensi thinkables, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Ada 17 nilai gapnya. Nah, di sini merupakan nilai gap berdasarkan dimensi SQL. Ada 5 dimensi yang saya buat. Ada thinkables, reliability, responsive, assurance, empathy. Thinkables itu ada 6 pertanyaan, berarti telah kita total, di situ kita bagi 6. Sama reliability misalnya ada 3, kita bagi 3. Responsive kita bagi 3, assurance kita bagi 3, empathy kita bagi 2. Setelah itu nanti ada nilai kenyataan sendiri dan nilai harapan sendiri. Setelah itu gapnya sama, yaitu nilai kenyataan di dimensi tersebut dikurang nilai harapannya. Kita kurang saja, ini hasilnya. Setelah itu kita ke diagram Cartesius. Nah, di sini tabel diagram Cartesius ada kode dan kuadrannya. Misalnya, pertanyaan 1 itu kuadran 1, pertanyaan 10 kuadran 4, pertanyaan 11 kuadran 2. Pertanyaan 1 misalnya kuadran 1, yaitu dianggap penting tapi belum sesuai harapan. Kuadran 4 artinya kurang penting tapi kinerjanya sangat baik. Kuadran 2 yang artinya dianggap penting dan sesuai dengan apa yang dirasakan, dan kuadran 3 di sini kita juga bisa lihat yaitu dianggap tidak terlalu penting. Nah, di sini kita bisa lihat ada 17 pertanyaan dan kuadrannya. Kita ke diagram Cartesius, kita klik saja. Nah, di sini nanti ada kuadran 1 yang saya warnai warna biru, kuadran 2 saya warnai warna kuning, kuadran 3 saya warnai warna merah, dan kuadran 4 saya kasih warna navy. Kita klik saja. Nah, di sini nanti ada harapan dan kenyataannya, masing-masing ada 4 kuadran. Setelah itu kita ke menu utama. Metode IPA sama saja kalau kita klik. Nah, akan muncul diagram ini, dan kita klik lagi ke menu utama. Dan terakhir, kalau kita mau keluar, nanti ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar. Adapun Anda bisa memilih yes or no. Kalau kita pilih no, tetap akan stay di form menu ini. Kalau kita pilih yes, kita akan keluar dari program.